Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing atau membicarakan tentang sesuatu hal yang sangat menggelitik bagi hati kecil saya, karena ada beberapa statement yang mengatakan bahwa merawat sawit itu sangat-sangat menguras biaya. Dan apakah itu benar, teman-teman? Nanti kita ceritakan. Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, yang saya bicarakan di sini ini murni berdasarkan dari pengalaman saya pribadi yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, teman-teman, memang benar ketika kita melakukan berkebun kelapa sawit, memang biayanya cukup menguras segalanya, menguras biaya, menguras waktu, menguras emosi, dan menguras, ya, semuanya dikuras, teman-teman. Ya, karena dari pertama kita hitung saja dari pembukaan lahan, kemudian dari pembuatan bibit atau pembelian bibit, kemudian penanaman, terus perawatan, dan kemudian pemupukan yang pasti harus kita rutin melakukannya. Hal tersebut memang benar-benar membuat kita, kalau kita tidak sabar dan tidak memiliki niat yang bagus, yang memang kokoh, tentunya kita akan menyerah dan kebun kita akan terbengkalai, dan tentunya kebun kita tidak bisa menghasilkan sesuai dengan rencana yang kita rencanakan. Namun teman-teman, apakah modal yang kita keluarkan itu bisa kembali atau bisa kita dapatkan kembali, dan kapan itu waktunya? Nah, ini yang harus kita ketahui supaya kita itu terus termotivasi untuk melakukan perawatan kebun kita, sehingga kita berharap, bermimpi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar kita harapkan dari berkebun kelapa sawit. Tentunya teman-teman, pengalaman saya saat saya berkebun kelapa sawit, mungkin ketika saya melakukan perawatan sampai usia panen sekitar umur 3 tahun, itu boleh dikatakan saya sudah bisa membeli mobil Avanza second. Mungkin biayanya sampai seperti itu untuk 1 hektar. Mungkin ada yang sudah tahu harga Avanza second berapa kan? Sekitar, ya mungkin kalau 50 juta bisa lah tembus, bahkan bisa lebih 50 juta, bahkan hingga 100 juta sampai umur 3 tahun kalau kita melakukan perawatan secara benar. Dan tentunya hal tersebut dilakukan dengan sistem upah, teman-teman. Kalau kalian bisa mengerjakan sendiri dan memang kalian rajin, tentunya itu bisa menekan dari biaya perawatan kelapa sawit kita. Nah, itulah biaya yang harus kita keluarkan ketika kita berkebun kelapa sawit. Belum lagi ketika sawit yang kita tanam itu terserang hama, atau benihnya mati, atau memang terserang penyakit. Tentu itu bisa menambah tabel yang sangat panjang dari biaya yang harus kita keluarkan. Namun teman-teman, ketika sawit kita sudah panen, tentunya kita memiliki harapan untuk mengembalikan seluruh biaya yang sudah kita keluarkan. Dan kapan itu? Nah, ini yang paling penting. Ketika kita sudah memulai panen, teman-teman, sekitar umur 3 tahun, tentunya itu belum bisa mengembalikan seluruh biaya yang sudah kita keluarkan. Dan itu sangat-sangat tidak mungkin kita mengembalikannya ketika umur sawit kita baru berumur 3 tahun. Dan ketika kita panen pertama kali, mungkin hanya bisa mengembalikan pembelian pupuk untuk 1 bulan, dan itu pun saya rasa belum cukup. Tapi semuanya tergantung dari benih yang kita gunakan, dari keberhasilan penanaman sawit kita, dan dari harga yang ada. Nah, untuk umur 3 tahun kita belum bisa mengembalikan dari semua hasil produksi atau
semua biaya perawatan yang sudah kita keluarkan. Nah, umur berapa teman-teman kita bisa mengembalikannya? Kalau menurut pengalaman saya, ketika sawit kita itu berumur 7 tahunan baru bisa kita mengembalikan apa yang sudah kita keluarkan. Karena ketika umur sawit kita 7 tahun, 8 tahun, tentu 1 hektar kita sudah bisa menghasilkan minimal 1 ton hingga 1,5 ton per hektarnya per setengah bulan. Jadi dalam 1 hektar, dalam 1 bulannya, kalau memang benih kita unggul dan perawatan kita maksimal, kita bisa mendapatkan hingga 2 ton per bulan atau bahkan lebih, 2 ton hingga 2,5 ton, atau bahkan ketika buah agung bisa mencapai 3 ton per 2 kali panen atau per 1 bulan. Jadi dengan harga 2.000 teman-teman, kalau kita mendapatkan panen 2 ton, tentunya dalam 1 bulan itu kita mendapatkan 4 juta rupiah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam waktu 10 bulan atau dalam waktu 1 tahun kita bisa mengembalikan biaya yang sudah kita keluarkan selama 3 tahun. Itu kira-kira perinciannya seperti itu. Jadi teman-teman, kalian harus sabar dan tentunya masih tetap harus semangat. Kalau memang kalian mempunyai niat yang baik dan berniat untuk mengembangkan keekonomian keluarga, tentunya semua itu pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.